Karena tetap aja omset kita naik, cost kita akan naik karena variable cost-nya makin besar. Karena admin fee-nya makin naik, iklannya makin naik. Belum lagi ada yang namanya 1250 yang membuat perhitungan jadi nggak simpel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini video simple tips aja soal strategi harga. Jadi kalau sekarang menurut saya bijaknya strategi harga teman-teman tuh pakai rasio. Jangan pakai rupiah. Jadi pakai rasio berapa dari apa, nanti saya akan jabarkan lebih jelas, bukan rupiah. Jadi bukan saya ngambil untung plus 3.000, plus 2.000, plus 10.000, plus 5.000. Saran saya jangan. Kenapa jangan? Nanti kan saya jabarkan, tapi saya saya jelaskan dulu maksudnya rasio itu apa. Rasio itu ada pengali atau pembagi lah. Rasio itu kan ya pembagi, rasio namanya. Jadi pengali atau pembagi atau persentase itu namanya rasio. Jadi bijaknya pakai rasio ini. Bisa teman-teman pakai pengali HPP. Ini yang umum. Ini yang umum yang dipakai dari pedagang pasar sampai Shark Tank juga. Nggak ditanya COGS harga jual berapa kali COGS. Ini yang umum. Yang umum dipakai, yaitu pengali HPP. Saya pun pakai itu. Kalau teman-teman nggak cocok pengali HPP, yang lain juga nggak apa-apa. Terus rasio yang lain yaitu persentase dari harga jual. Ini disebutnya gross profit margin. Ini yang baku. Nah, ini yang baku. Ada yang umum, ada yang baku. Jadi pengali HPP itu umum karena mungkin lebih mudah sebagai bahan pembicaranya lebih mudah. Tapi yang baku itu gross profit margin. Itu dari harga jual, keuntungan setelah dikurangi HPP, keuntungan berapa itu namanya gross profit margin. Jadi itu pakai persentase. Itu juga boleh, silakan pakai metode itu. Sebenarnya ujungnya sama-sama aja. Atau metode markup. Jadi berapa persen dari HPP. Jadi misalkan HPP-nya 100.000, saya markup 10%, berarti jualnya 110.000. Itu juga boleh. Yang jelas intinya adalah rasio, jangan rupiah. Oke, saya HPP 15.000, saya mau untung 3.000 deh, jadi plus 3.000, plus 3.000, plus 3.000. No, sekarang udah nggak relevan lagi. Kenapa nggak relevan lagi? Ini alasannya. Karena di marketplace, khususnya Shopee, TikTok, itu variable cost-nya luar biasa, yaitu admin fee sama iklan. Belum lagi sekarang, no iklan, no jualan. Adalah seller yang masih tanpa iklan, bukan masih. Ada seller yang jago banget tanpa iklan dan laris juga ada. Tapi ya realistisnya enggak. Itu mungkin outliers. Jadi mayoritas seller ya kalau nggak ngiklan nggak jualan. Kalau dulu kita nge-push iklan, organiknya bisa jalan, bisa ada efek ripple efeknya, ada efek dominonya. Sekarang kayaknya susah deh. Sehingga kalau teman-teman ngiklan pricing strategi misalkan plus 5.000 udah nggak relevan lagi karena admin fee harus jalan, iklan harus jalan, yang dimana ini adalah variable cost alias rasio juga, rasio terhadap GMV. Jadinya nggak fair kalau teman-teman strategi pricingnya plus sekian rupiah karena costnya terhadap GMV alias rasio juga. Jadi kalau ilustrasinya gini teman-teman, kalau ini omset teman-teman si admin fee sama iklannya dia ikut naik, ini namanya variable cost. Dia ikut naik ketika omset naik. Ada satu lagi namanya fixed cost. Jadi dia tidak ikut naik, relatif tidak ikut naik ketika omsetnya naik. Nah, kalau organiknya masih jalan, ini bisa aja kita misalkan iklannya ya udahlah, iklannya dibatasi aja, misalkan sehari pokoknya gua nggak mau tahu 200.000 aja, no lebih. Ini bisa aja jadi fixed cost iklan itu kalau organiknya masih jalan. Kalau organiknya udah nggak jalan, susah. Jadi itu ya alasannya ya, karena semua cost kita sekarang khususnya admin fee sama iklan itu terhadap GMV yang dimana variabel dan organik sudah tidak ada. Nah, lebih dari itu teman-teman kudu paham. Sekarang itu susah banget untuk kaya raya di marketplace. Karena itu kita semakin gede omset kita, semakin besar cost kita. Semakin gede harga kita, admin fee-nya juga semakin gede. Padahal risiko kita juga semakin gede. Risiko pajak, risiko operation, dan lain sebagainya. Jadinya bingung. Mau main murah, tipis banget. Gak ada profitnya. Nanti kalau paketnya banyak, operation membengkak. Mau main mahal, costnya ditambah mahal. Iklan ditambah besar, admin fee ditambah besar. Belum juga nggak market fit dengan harga yang lebih besar. Jadinya si malakama. Si malakama ya mencari titik kesetimbangan di mana pricing yang pas menurut teman-teman. Tapi memang susah sih. Karena tetap aja omset kita naik, cost kita akan naik karena variable cost-nya makin besar. Karena admin fee-nya makin naik, iklannya makin naik. Belum lagi ada yang namanya 1250 yang membuat perhitungan jadi nggak simpel. Sangat tidak simpel. Banyak orang yang kebingungan, bukan hanya yang
bukan hanya yang jualan receh ya, tapi yang jualan agak mahal juga ini harusnya dihitung sih. Tapi ya nggak simple aja, karena jadi ini per pesanan bukan per HPP. Jadi kompleks lah. Ya gitulah lika-liku jualan online teman-teman. Alhamdulillah. Oke, tobat ya teman-teman. Saran saya segera tobat. Buat yang masih menentukan strategi harga plus rupiah, langsung aja ke rasio. Biar fair, biar fair. Karena kesimpulannya, takeaways-nya biar fair karena cost kita atau biaya kita terhadap rasio terhadap CMV. Sekian aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.